Biuda, berjumpa lagi dengan Biuda. Salam juah dari Bapak Turara. Senina amin dicapai kameringan ibas kini jajahan. Harus kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini sahabat Biuda mau tumis daun pucuk jipang atau pucuk ropah ya. Nih, pucuk ropahnya sangat mudah-mudah sahabat Biuda. Ini ada tadi teman Biuda pulang dari Padang. Di Bukit Tinggi ya, Bukit Tinggi, di bawahnya ini buat Biuda, inilah oleh-olehnya. Dibawa pucuk ropah, pucuk jipang atau labu siam ya sahabat Biuda. Kalau di sini tidak ada, ini tidak menjadi. Mungkin kalau tanah Riau ini kan panas, tidak gampang untuk tumbuh ini ya. Tapi kalau di Bukit Tinggi gampang tumbuh sahabat Biuda. Mudah sekali sahabat Biuda. Ini jadi Biuda mau tumis ini ya, mau tumis kering. Mudah sekali. Ini tidak seperti pucuk labu kuning ya sahabat Biuda, atau tidak sama dengan pucuk jambe. Kalau ini tinggal potong-potong seperti ini. Tahu nggak sahabat Biuda gimana ya? Ada rasa takut dan cemas dari tadi ya sahabat Biuda. Tadi ada kejadian di tempat Biuda. Ada kejadian, tapi sudah dibawa polisi ke kantor polisi ya. Pelakunya, tahu nggak sahabat Biuda, menyedihkan sekali. Anaknya ada tiga, dua perempuan, satu laki-laki. Yang pertama ini kelas 3 SMP, pekerjaannya tukang pangkas atau tukang pangkas laki-laki ya, salon laki-laki. Nah, jadi mamanya ini pun jualan, tapi jualan sayur-sayuran ya sahabat Biuda. Tapi kalau laki ini sekedar cuman tukang pangkas di rumah gitu. Adalah salon dia kan. Ternyata semalam hari Sabtu bapaknya ini memperkosa anaknya sahabat Biuda yang kelas 3 SMP ini. Terus mamanya kan belum pulang jualan. Kalau di sini sudah biasa ya jualan malam gitu, karena sini kan banyak pasar-pasar kecil, pasar kaget, pasar di kaki lima seperti itu. Jadi mama ini lama pulang sahabat Biuda. Akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan buat anaknya ini. Kasihan loh sahabat Biuda, anak ini tidak berani mengadu dengan mamanya. Bapaknya ini mengancam anaknya ini tidak boleh ngomong apa-apa ya. Sedih sekali sahabat Biuda. Esoknya sudah didapat lah ya, sudah didapat. Anaknya ini baru pulanglah mamanya. Tidak berani anaknya ini mengadukan. Baru lanjut lagi dia mungkin ketagihan ya, karena malam dia udah dapat, pagi-pagi pun diperkosanya lagi sahabat Biuda. Kedengar suara dari mamanya, kedengar suara, langsung datang mamanya ini, dilaporkan ke polisi. Tadi sudah ditangkap sahabat Biuda. Itulah omongan semua di sini, satu kampung. Itulah ceritanya semua di sini sahabat Biuda. Kasihan sekali loh sahabat Biuda. Padahal kalau masalah ekonominya, waduh, dia agak lumayan ya sahabat Biuda. Mamanya jualan, lakinya tukang pangkas, tukang salon laki-laki. Laris loh tukang pangkasnya ini dekat tukang. Sinilah nggak mau Biuda, kasihan nanti anak-anaknya ya, kasihan nanti anaknya. Jadi di sini sahabat Biuda, dia masih kelas 3 SMP. Betapa kasihannya anaknya ini kan. Bagaimana nggak percaya dengan bapak kandung sendiri kan sahabat Biuda. Harap kita semua hati-hati. Karena kita tidak tahu ya sahabat Biuda. Makanya kalau si Menda, kalau ketika saya nggak di rumah, saya bilang, Menda, kalau saya nggak di rumah nakku, bapak cuman di rumah, jangan di rumah ya nakku, aku bilang. Mainlah keluar tempat kawan yang ada perempuan gitu sahabat Biuda.
Kita bukannya apa ya sahabat muda, kita nggak usah lah membenarkan diri apa sok-sok alim. Maksudku sahabat muda bukan karena apa ya, jangan kita ini merasa diri kita benar gitu. Alah masa sama bapaknya gitu, saya bukan curiga sama Pak Uda gitu, tapi kita harus menjaga kalau anak perempuan ini kalau tidak rumah. Kalau ini saya ya sahabat muda, jangan tersinggung ya sahabat muda. Ini saya, ini menurut saya ya, ini pendapat saya. Sumpamanya saya tidak rumah nakku, jangan di rumah kami ya, aku bilang sama si Mendang. Karena saya mulai dari sejak kecil memang saya bilang gitu, kalau jangan biasakan di rumah bersama bapak gitu sahabat muda. Saya tidak menyalahkan ibunya ini ya, tapi namanya juga dia kerja ya sahabat muda. Tapi betapa kasihannya kan, masa orang tua tempat berlindung itu yang menerkam sahabat muda. Saya tadi nangis loh, kami sana mau Bundolopi, menangis kami sahabat muda. Mungkin anaknya itu nggak berani lagi nanti sekolah kan, menahan malu gitu, kasihan loh. Ih banyak menahan malu, kasihan loh sahabat muda. Aku bilang pasti itu dipindahkannya nanti sekolah, tapi nanti bapaknya itu sahabat muda sudah sampai pun nanti di kantor polisi, itu nggak akan bisa aman-aman itu sahabat muda. Karena polisi pun tadi udah giginya aja udah kertak-kertik tadi, giginya itu suara bunyinya melihat bapaknya ini sahabat muda. Semalam itu kejadian juga seperti itu, sempat hamil ya sahabat muda. Mamanya sakit, memang udah lama mamanya ini sakit kan. Sempat juga bapak ini kerjanya tukang angkong pasar, tukang sorong, orang jualan kan. Sempat juga hamil. Tapi anaknya ini ya memang kalau gimana ya, anaknya ini pun kami lihat sehari-hari dengan bapaknya ini memang mesra ya sahabat muda. Katanya anakku ini manja sekali katanya, terus kata bapaknya itu, anakku ini manja sekali katanya. Ternyata manjanya seperti itu sahabat muda. Kasihan kali. Itu udah wajar lah ya, kalau yang itu tadi kan memang anaknya pun memang peluk-peluknya terus bapaknya. Kalau yang SMP ini enggak lah sahabat muda, memang bapaknya kurang akal sehat. Betapa kasihannya lah aku sahabat muda. Tadi aku terus Bunda Lopi itu menangis terus loh. Padahal itu abang itu kan, saya tak usah sebut namanya ya sahabat muda. Abang itu rajin juga nih, aku tengok dia beribadah gitu. Kita nggak bisa nyalahkan agama ini agama itu ya sahabat muda. Itu tergantung orangnya. Kita tak boleh ini itu tergantung orangnya sahabat muda. Kita nggak boleh. Setiap agama itu dia selalu mengajarkan yang terbaik. Tidak ada agama tidak mengajarkan baik gitu. Kita tidak boleh menyalahkan ini itu ya sahabat muda. Aku sampai gini masa pun jadi pikiranku terus sahabat muda. Betapa nanti anaknya ini sekolah pun nanti umpamanya nanti menikah dia kan. Menikah nanti dia sahabat muda, tahu lakinya nanti pernah dulu diperkosa bapaknya. Betapa kasihannya lo sahabat muda. Ekonominya lumayan, apalah coba ya, keluar sana kan. Di sini banyak punya tempatnya perempuan yang nggak bagus itu, kenapa lah nggak lari ke situ? Padahal istrinya sahabat muda, istrinya cantik loh, cantik, istrinya cantik sekali sahabat muda. Apalagi kakak itu suku Jawa kan, mulus mukanya, cantik, muda lagi. Anak yang paling tua kelas 3 SMP, itulah yang dihancurkan bapaknya sendiri. Itulah tempatnya berlindung. Aku sampai nangis, sampai bilang nangis aku melihatnya. Nangisnya karena apa? Malangnya lah nasib anaknya ini gitu. Kita sebagai orang tua, mama dan bapaknya tempat berlindung itu yang menerkam. Nggak tahu lagi aku kayak mana sahabat muda. Nggak tahu lagi aku kayak mana. Nggak tahu aku cakap apalah. Aku nengok istrinya ini, mamanya ini, kasihan aku loh. Sampai histeris dia. Aku rasanya tadi nggak sadarkan diri dia sahabat muda, nggak sadarkan diri. Pingsan terus mamanya, pingsan terus. 3 anaknya, itu paling tua anak yang SMP ini, perempuan, sekolah yang dekat kita ini SMP ini. Nggak tahu lagi kalau sahabat bilang, nggak terpikir lagi kalau memang tadi dia nggak di rumah istrinya kan bisanya entah kemana-mana.
Rumahnya besar loh sahabat Bida, rumahnya besar. Tempat salonnya ini pun besar. Kakak istrinya ini pun cantik. Inilah sudah mulai, memang akhir-akhir nggak tahu bilang udah, nanti bilangnya pula udah sok apa pula. Mohon buat semua kita waspadalah, kita mempunyai anak perempuan. Menda seperti itu ya sebenarnya. Kalau saya ada laki-laki apa seperti itu rumah, jangan anakku, jangan. Makanya itu kalau pas dulu kan Kak Wati sakit di rumah sakit, anak saya Menda saya titip sama Bunda Lopi. Padahal Pak udah di sini kan, di sini dia, tapi kalau tidur langsung ke rumah Bunda Lopi. Saya pun telepon terus itu, Kak ambil Menda Kak, tengok ke Menda Kak, ya ngambil baju dulu kami sebentar ke rumah ya, dikasih Pak udah dulu makan baru ku bawa gitu sahabat Bida. Saya pantau, bukan gimana ya, nggak tahu aku bilangnya. Begitulah sahabat Bida, kita tidak bisa menyalahkan agama ini, itu tergantung orangnya kita semua, tergantung orangnya ya. Sempat tadi kelamaan nggak datang polisi sahabat Bida, hancurlah itu bapaknya, itu dilempari orang sini semua, dilempari sama warga sini lah, namanya kelakuannya seperti itu kan. Anaknya itu sampai histeris sekali sahabat Bida, langsung diamankan polisi juga anaknya, takut nanti anaknya ini stres kan. Keluarganya pun udah mulai datang itu. Mungkin dia pun nanti kalau udah selesai kayak gini, mungkin dia pindah juga dari sini sahabat Bida. Kan malu lihat tetangga apa semua di sini. Padahal memang malu dia sahabat Bida. Kita tidak ada satupun untuk menghina dia, untuk menjual apa dia mengejek dia gitu, tidak ada sahabat Bida, sama sekali tidak ada. Malah kan kita semua ini kasihan ya, kasihan sekali. Ini cabenya udah potong-potong aja semua. Nah ini bumbunya, cabenya udah potong-potong, bawang putihnya, jahe dengan tomat udah tidak potong ya, udah kan giling, ini haluskan aja ya sahabat Bida, biar meresap dia bumbunya. Kalau potong rasanya kurang sedap apa nak? Ini udah kita goreng dulu ikan teri ya sahabat Bida. Coba dulu rasain garam ini, macam mana? Ini di santan putih pun sedap ini sahabat. Udah lama sekali saya tidak makan ini ya, pucuk ropah ini, pucuk Jipang ini ya. Ini aja karena rezeki dari kawan. Kalau di Medan ini nggak suka lagi saya masak ini sahabat Bida, karena kalau dicampakkan aja, kalau Jipang ini mana-mana tumbuh ya, asal dicampak-campakkan aja buahnya udah tumbuh berampak sana sini. Kita masak. Nah udah masak tumisan Jipang kita, pucuk Jipang kita sahabat Bida, pucuk ropah. Inilah sayur kita makan malam ya. Ini
Ini dia sahabat Buda. Oke ya sahabat Buda, sampai di sini dulu video kita untuk hari ini. Dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam johor. Sampai jumpa sahabat Buda.